Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para ikhwatal iman, dikutip dari beberapa sosial media, kemarin saya baca di Gulf News itu ya, pada tanggal 28 di bulan Maret di tahun 2024 ini, ternyata Arab Saudi itu selalu mengeluarkan peraturan susulan, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin itu kan ada sedikit aturan-aturan terbaru tuh, mau masuk ke Masjidil Haram, mau masuk ke Masjid Nabawi, itu peraturan semua dari otoritas Arab Saudi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kali ini yang saya baca kemarin itu Bapak Ibu, karena saya selalu memantau apapun undang-undang ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Ini perlu saya sampaikan bagi para calon jemaah umroh, lebih-lebih bagi para calon jemaah haji. Nah, ternyata sekarang ini ada peraturan susulan Bapak Ibu. Nah, ternyata pihak yang berwenang Arab Saudi ini Bapak Ibu mengeluarkan daftar barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke Arab Saudi. Mulai dari Indonesia, ini tolong betul-betul hati-hati ya Bapak Ibu. Mungkin bagi para calon jemaah umroh yang belum berangkat ini, misalnya mau berangkat di bulan Ramadan atau di bulan Syawal, peraturan ini insya Allah berlaku Bapak Ibu. Jadi ada beberapa daftar yang sudah ditulis di situ oleh otoritas Arab Saudi Bapak Ibu, yang dilarang untuk masuk ke Arab Saudi, baik melalui Bandara Jeddah, Bandara Madinah, Bandara Riyadh, seperti itu ya. Intinya yang mau masuk ke Arab Saudi itu dilarang. Nanti insya Allah saya akan sebut satu persatu Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu sebelum berangkat ini udah siap-siap dan jangan sampai menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan lebih-lebih Bapak Ibu pada saat berada di dua masjid ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mengingat padatnya jemaah umroh, apalagi di musim di musim Ramadan, udah puncak-puncaknya ibaratnya seperti itu ya, dimana di Mekah, di Madinah itu tidak hanya orang-orang luar, tidak hanya orang-orang pendatang, tapi penduduk lokal pun itu kalau Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, memenuhi dua masjid ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, kalau musim Ramadan itu Bapak Ibu, dari Jeddah, dari Riyadh, dari Dammam, Abha, Tabuk, kemudian dari daerah-daerah yang lain di Arab Saudi itu pada berdatangan semua, itu kan ingin melakukan ibadah umrah. Jadi ini mengingat padatnya jemaah yang ada di dua tanah suci Mekah Madinah, sehingga otoritas Arab Saudi ini mengeluarkan peraturan lanjutan, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga bagi para tamu Allah, tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah umrah ataupun jemaah haji, sebelum tiba di titik masuk Arab Saudi ini tolong betul-betul diperhatikan seperti itu Bapak Ibu, jangan sampai melanggar seperti itu. Nah, barang-barang yang dilarang, yang pertama itu jangan sampai membawa laser, seperti apapun jenisnya itu tidak boleh Bapak Ibu. Kemarin juga ada teman berangkat dari daerah saya, anaknya itu pegang mainan gitu kan, semacam laser. Nah itu ternyata mohon maaf masih diinterogasi di Bandara Madinah, agak lama seperti itu. Karena pada saat nanti Bapak Ibu ingin keluar dari bandara, baik itu yang landing di Bandara Madinah Amir Muhammad ataupun yang landing di Bandara Jeddah, ini selalu masuk X-ray ya, masuk inframerah. Jadi setiap koper, setiap tas tenteng itu nanti mesti masuk di situ untuk pengecekan barang, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan pernah sekali-kali membawa laser. Itu sangat dilarang dari sekarang nih, tolong diperhatikan. Yang pertama, jangan membawa laser. Nah, yang kedua, yang dilarang masuk ke Arab Saudi itu kembang api. Kalau kemarin-kemarin, tahun-tahun dulu itu masih saya lihat segelintir anak-anak yang pegang kembang api di kota Madinah. Ya kan, pernah saya itu melakukan umroh di bulan suci Ramadan, itu ada yang pegang kembang api. Nah, sekarang ini dilarang
dilarang Bapak Ibu untuk masuk ke Arab Saudi. Beda dengan di Indonesia. Setelah saya perhatikan, kalau di Indonesia kan memang luar biasa, terlalu bebas ya. Sehingga tidak sedikit setelah saya perhatikan di sosial media, di Facebook, di Instagram seperti itu Bapak Ibu. Itu banyak anak-anak kecil yang kadang mohon maaf kena musibah, kecelakaan gara-gara petasan, kembang api dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang sangat-sangat dikecam ibaratnya seperti itu ya. Jangan pernah membawa uang palsu. Allah, nauzubillah, jangan pernah membawa uang palsu. Walaupun dulu itu sering kejadian Bapak Ibu di Arab Saudi, nggak tahu ya. Mereka itu dengan cara apa mereka memalsukan uang real seperti itu. Tapi yang jelas dulu masih banyak yang ketipu. Nah sekarang ini kalau ketahuan Bapak Ibu itu nggak segan-segan, ibaratnya nggak tanggung-tanggung Arab Saudi itu memberikan hukuman kepada orang yang memalsukan uang. Jadi bisa-bisa Bapak Ibu itu bisa-bisa ya, itu bisa dikisos tangannya kalau emang betul-betul ketahuan. Contoh misalnya diselidiki kok ternyata di rumahnya atau di gudangnya misalkan ada mesin pencetak uang palsu, wah itu bisa dikisos. Tapi kalau misalkan kita nggak sengaja nih, misalnya nggak sengaja ya kan beli sesuatu di toko, kemudian kembaliannya itu kena uang palsu setelah kita beli-belikan lagi di beberapa toko yang lain. Misalkan ketahuan nih, ini uangnya palsu, misalkan taswir gitu kan, ini uang palsu, kita nggak terlalu berat sih hukumannya karena kita bukan pelaku, ibaratnya seperti itu ya. Nah kalau pelaku udah ketahuan nih, misalkan diselidiki, masuk ke rumahnya, masuk ke gudangnya, kok ternyata ada mesin pencetak uang di situ, uang palsu, wah itu bahaya, bisa dikisos Bapak Ibu, ya bisa dipotong tangannya, ibaratnya seperti itu ya. Nah ini hukum Arab Saudi luar biasa, sampai saat ini itu masih diterapkan Bapak Ibu. Contoh seperti orang yang membunuh ya kan, seperti orang yang membunuh, kalau emang itu betul-betul membunuh, udah ada saksi mata ibaratnya, itu harus dipancung dan dibunuh. Sehingga Bapak Ibu kalau di Arab Saudi ini, saya kan pernah bermukim kurang lebih 11 tahun di sana gitu kan. Itu dulu kalau hari Jumat selalu diadakan eksekusi potong leher bagi yang tindak pidana yang membunuh. Nah seperti itu. Jadi kalau ada orang yang membunuh, udah ada saksi mata, itu harus dibunuh. Makanya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sering mendengar dulu ada TKW ya kan, yang dibunuh, yang dipancung. Itu memang fakta gitu kan, karena negara Arab Saudi ini memang selalu menerapkan hukum Islam yang sampai saat ini berlaku gitu loh Bapak Ibu. Pokoknya siapapun yang membunuh wajib dibunuh. Ini yang terekam dalam Al-Quranul Karim ya kan. Kemudian siapapun yang mencuri ya tetap saja dipotong tangannya. Kalau memang misalkan mencuri, korupsi dan lain sebagainya, itu tetap dipotong tangannya. Makanya jangan macam-macam kalau di Arab Saudi Bapak Ibu. Saya sendiri udah tahu persis dan sangat paham gitu kan. Karena saya sendiri masuk kota Mekah itu dulu tahun 2001 awal. Ya kurang lebih 11 tahun saya di sana, makanya mulai dari karakter orangnya, kemudian undang-undangnya, kemudian kondisi di sana seperti apa, situasinya, itu saya tahu persis. Nah, barang-barang yang keempat yang dilarang Bapak Ibu itu obat-obatan. Tolong jangan sampai kita itu jangan sampai membawa obat-obatan yang tidak berizin, bahkan tidak ada resep dari dokter. Kejadiannya ini pernah menimpa saya di tahun 2019. Tahun 2018 sebelum corona Bapak Ibu, sebelum pandemi, itu saya kan bawa Muntalin ya, obat Muntalin kurang lebih ada 15 bungkus. Muntalin itu kan obat asam urat kalau tidak salah, karena ada pesanan tuh dari teman. Saya bawa 15 bungkus. Nah ternyata Bapak Ibu pas di Madinah standing gitu kan, masuk di X-ray, ketahuan tuh obat ya kan. Ketahuan tuh obat. Akhirnya saya diinterogasi Bapak Ibu, kemudian disuruh sidik jari, suruh tanda tangan, bahkan saya diancam, sekali lagi kamu membawa obat-obatan, jamu dan lain sebagainya, kata si askarnya itu ya, kata si polisinya, kamu saya akan blacklist dari Arab Saudi, nggak akan pernah masuk, mau melakukan umroh, mau melakukan ibadah haji, nggak bisa masuk.
kalau kamu sampai melanggar membawa obat-obatan yang tidak ada izin resminya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu di tahun-tahun dulu, tahun-tahun sebelumnya, mungkin sampai saat ini itu jemaah haji ini nggak bisa move on dari satu ini, Bapak Ibu. Membawa obat-obatan, kemudian jamu gitu kan. Malahan jamu ini kadang dibuat bisnis gitu kan, dibuat ladang. Dibuat ladang oleh para calon jemaah haji yang sudah berpengalaman. Jujur Bapak Ibu, karena biasanya di toko-toko Indonesia yang sering saya jumpai, itu semua hampir mayoritas itu ilegal. Yang terkadang jemaah umroh yang bawa obat-obatan, jamu, ya kan, kemudian rokok dan lain sebagainya. Apalagi kalau di musim haji, ini sering kejadian Bapak Ibu, jemaah haji itu menyempatkan momen-momen seperti itu, ya kan, karena kadang tidak sedikit jemaah haji yang punya keluarga di sana, yang punya channel di sana, apalagi yang sering umroh seperti itu kan, mereka itu seakan-akan ya itu tadi berbisnis sebagai ladang gitu kan, membawa obat-obatan, jamu, bahkan barang-barang yang langka di sana Bapak Ibu yang nggak ada itu dipesan gitulah sama toko-toko Indonesia seperti itu. Makanya ini jangan sekali-kali membawa obat-obatan yang tidak ada izin resminya. Kalau misal kita membawa obat mah seperti Promat, kemudian obat flu, itu tidak masalah, ya kan. Tapi kan ada tuh di antara jemaah yang membawa obat dari dokter, itu sebaiknya membawa resep dokter. Kadang ada tuh jemaah Bapak Ibu membawa satu plastik kecil, itu kan satu bungkus kecil untuk persiapan selama di sana, tapi nggak ada resep dokter. Ini juga pernah kejadian. Saya juga selaku TL-nya yang diinterogasi. Makanya sekali lagi tolong diperhatikan, jangan pernah bawa obat-obatan yang dilarang oleh negara Arab Saudi. Itu berbahaya. Oleh karena itu otoritas Arab Saudi itu Bapak Ibu kalau melihat siapapun yang melanggar undang-undang yang ada di negara Arab Saudi, maka mereka tidak akan segan-segan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan atau undang-undang yang ada di Arab Saudi. Oleh karenanya tolong hati-hati, apa saja yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi tolong dijauhi ya. Ini bukan larangan ihram, tapi ini larangan kita masuk ke negara orang lain. Yang pertama yaitu laser, kemudian kembang api, yang ketiga uang palsu, dan yang terakhir tolong diperhatikan, yang terakhir jangan sampai membawa obat-obatan yang tidak berizin. Ya, kalau mau bawa obat-obatan persediaan di sana paling tidak minta resep dokter seperti itu. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sedikit uraian singkat dari saya, tapi walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.